Semua orang tahu tentang sosok seperti aku, tapi tidak dengan asal-usulku. Kuntilanak. Beginilah kisahku. Kuntilanak atau dalam bahasa Melayunya Pontianak dan sering disingkat Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir lalu bergentayangan. Dikisahkan bahwa hantuku muncul pertama kali ketika adanya upaya mendirikan sebuah kota di antara pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada tahun 1771. Adanya upaya pendirian sebuah kota baru di lokasi tersebut oleh masyarakat yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abdurrahim, disebabkan sungai tersebut menjadi tonggak penting jalur transportasi. Dalam pembangunan kota tersebut, bahan-bahan yang digunakan berasal dari hutan dan alam sekitar, seperti batu dan kayu. Ketika para pekerja akan menebang pohon-pohon dekat sungai untuk bahan pembangunan, tiba-tiba muncul suara aneh melengking dari atas pohon yang tinggi menjulang. Itu adalah suaraku. Suaraku tersebut kemudian membuat para pekerja ketakutan dan berlarian menjauhi sumber suaraku tersebut. Tidak hanya para pekerja yang aku ganggu, penduduk biasa dan para nelayan pun menjadi sasaran gangguan dariku. Hingga rumor-rumor tentang adanya hantu kuntilanak yang kerap mengganggu pekerja dan orang-orang yang sedang berlayar di sungai, kemudian sampai ke telinga Sultan Syarif Abdurrahim. Kemudian, Sultan Syarif Abdurrahim bersama pengikutnya memutuskan untuk mengusirku karena dianggap sebagai roh jahat yang mengganggu penduduk. Masyarakat setempat bersama Sultan Syarif Abdurrahim kemudian menyiapkan meriam untuk memerangiku kuntilanak. Aku pun ditembaki oleh masyarakat dengan meriam. Melihat kekacauan itu, akhirnya aku pun pergi menjauhi lokasi yang baru dan berlari ke arah pedalaman. Setelah aku berhasil diusir, pohon tempat aku berdiam pun kemudian ditebang dan digunakan untuk membangun masjid agung dan bangunan lainnya. Dan dari peristiwa serangan kuntilanak yang terjadi selama pembangunan, konon akhirnya kota tersebut diberi nama Pontianak. Dan sampai hari ini sosokku masih bergentayangan di masyarakat luas. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat umum, aku sangat senang mengganggu wanita hamil. Aku tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal itu pula lah yang menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Semua orang tahu tentang sosok seperti aku.